Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sahabat Nabi yang tidak mau menikah. Tentang Rabi'ah, Rasulullah sangat memperhatikan kehidupannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an pernah bercerita, "Aku adalah seorang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, 'Wahai Rabi'ah, apakah engkau tidak ingin menikah?' Demi Allah, wahai Rasulullah, aku belum ingin menikah. Aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa menanggung seorang wanita. Selain itu, aku tak ingin ada hal yang membuatku sibuk dari melayanimu," ucapku kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun berlalu. Aku kembali melayani beliau seperti biasanya. Pada kesempatan berikutnya, beliau bertanya untuk kedua kalinya, "Wahai Rabi'ah, apakah kau tidak ingin menikah?" "Aku belum ingin menikah ya Rasulullah. Aku tak punya sesuatu yang bisa menanggung seorang wanita. Selain itu, aku tak ingin ada sesuatu yang membuatku sibuk dari melayanimu," ucapku kepada Rasulullah SAW. Rabi'ah belum mengubah pendiriannya. Rasulullah SAW pun berlalu. Kali ini aku merenungi diriku. Demi Allah, sungguh Rasulullah tahu sesuatu yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhiratku. Dia lebih tahu dari diriku. Demi Allah, seandainya ia kembali bertanya tentang menikah, akan aku katakan kepadanya, "Iya Rasulullah, perintahkanlah aku dengan sesuatu yang engkau kehendaki," ucap Rabi'ah di dalam hatinya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, apakah kau tidak ingin menikah?" "Tentu mau ya Rasulullah, perintahkan aku dengan apa yang engkau kehendaki," ucapku pada Rasulullah. Beliau kemudian memerintahkan, "Pergilah ke keluarga Fulan, suatu kampung dari kalangan Ansor. Katakan kepada mereka, Rasulullah mengutusku kepada kalian. Dia memerintahkan agar kalian menikahkanku dengan Fulana, salah seorang wanita dari kalangan mereka." Kemudian aku pun pergi dan kusampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW mengutusku kepada kalian. Beliau memerintahkan agar kalian menikahkanku dengan Fulana. Mereka kemudian menjawab, "Selamat datang kepada Rasulullah dan utusannya Rasulullah. Demi Allah, utusannya Rasulullah SAW tidak akan pulang kecuali keperluannya telah terpenuhi." Mereka akhirnya menikahkanku dan bersikap lemah lembut terhadapku. Mereka sama sekali tidak minta penjelasan kepadaku. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah dalam keadaan haru. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu wahai Rabi'ah?" "Wahai Rasulullah, aku menemui suatu kaum yang mulia. Mereka menikahkanku, memuliakanku dan bersikap baik kepadaku. Mereka sama sekali tidak meminta bukti. Hanya sayangnya aku tidak memiliki mas kawin ya Rasulullah," jawabku kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Wahai Buraidah al-Aslami, kumpulkanlah untuknya sebiji emas." Mendengar akan hal itu, para sahabat mengumpulkan biji emas untukku. Kuambil apa yang telah mereka kumpulkan. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau pun berkata, "Pergilah kepada mereka dengan membawa ini. Katakan ini adalah mas kawinnya." Aku kemudian berangkat menemui mereka dan kukatakan, "Ini mas kawinnya." Mereka pun ridho dan menerimanya. "Mas kawin seperti ini sudah sangat banyak dan baik sekali," ucap mereka.
Rabi'ah radhiyallahu anhu melanjutkan, lalu aku pulang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Beliau pun bertanya, "Wahai Rabi'ah, kenapa engkau bersedih?" Aku kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat kaum yang lebih mulia dari mereka. Mereka rela dengan apa yang kuberikan dan berlaku sangat baik. Kata mereka ini sangat banyak dan bagus. Hanya sayangnya aku tak punya sesuatu yang bisa kugunakan untuk mengadakan walimah." Rasulullah pun bersabda, "Wahai Buraidah, tolong kumpulkan kambing untuknya." Lalu mereka mengumpulkan kambing yang banyak dan gemuk. Setelah itu Rasulullah berkata kepadaku, "Pergilah dan temuilah Aisyah dan katakan padanya agar dia mengirim beberapa keranjang berisikan makanan." Aku pun menemuinya dan kukatakan kepadanya segala Rasulullah yang perintahkan kepadaku. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ini keranjang berisikan 9 sak gandum. Demi Allah, jika besok ada makanan lain maka ambillah." Ku ambil makanan itu dan ku bawa menuju Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ku kabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Aisyah. Kemudian beliau bersabda, "Bawalah barang-barang ini ke sana dan katakan pada mereka agar mereka gunakan untuk membuat roti." Aku kemudian berangkat ke sana, membawa kambing dan berangkat bersama beberapa orang dari Aslam. Seorang dari Aslam berkata, "Tolong besok barang-barang ini telah diolah menjadi roti." Bersama beberapa orang Aslam, kutemui mereka dan kubawakan kambing. Salah seorang dari Aslam mengatakan, "Tolong besok gandum ini diolah menjadi roti dan kambing ini telah dimasak." Mereka pun menjawab, "Untuk membuat roti cukuplah kami saja, tapi untuk menyembelih kambing, kalianlah yang mengerjakannya." Segera kami ambil kambing yang ada, maka kami sembelih kambing itu, lalu kami bersihkan. Kemudian kami memasaknya. Akhirnya tersedialah daging dan roti. Aku kemudian mengadakan walimah dengan mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memenuhi undanganku. Dari kisah sahabat ini ada hikmah penting yang bisa kita ambil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu hal apa saja yang terbaik bagi dunia dan akhirat sahabatnya. Demikian juga untuk umatnya, sehingga ketika kita tahu bahwa Rasulullah memerintahkan kita pada suatu perkara, maka yakinlah hal itu yang terbaik untuk kita, walaupun kadang bertentangan dengan keinginan dan nafsu kita. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.